semuanya? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah. Mari kita syukuri nikmat kebaikan ini dengan melaksanakan yang penuh kebaikan. Tidak cukup menggunakan alhamdulillah, akan tetapi kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya dengan belajar giat. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pada minggu kemarin kita mempelajari bina susunan dari sebuah bangunan. Namanya fi'il itu terbentuk dari fa fi'il, ain fi'il, dan la fi'il. Ketika kita mempelajari hal demikian, Suaranya tidak terdengar. dari mana Pak? Saya teruskan, mudah-mudahan yang belum terdengar bisa lebih jelas. Jadi namanya pembangunan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il tersebut itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Sahih itu ketika tidak ada huruf ilat, sedangkan mu'tal itu ada huruf ilat. Huruf ilat ada tiga macam: alif, ya, dan wawu. Jadi mohon maaf, harus kita bedakan antara hamzah dengan alif. Hamzah berharokat, akan tetapi alif itu tidak pantas harokat. Tidak bisa diberi fathah A, itu nggak bisa. Alif fathah A, alif kasroh itu tidak ada. Yang ada adalah hamzah. Hamzah itu adalah huruf sahih, namanya mahmus. Mahmus ada tiga macam. Apabila hamzahnya di awal disebut mahmus fa. Apabila hamzahnya di tengah hanya mahmus ain. Apabila hamzahnya di belakang maka namanya mahmus lam. Soal kedua yaitu mudhoaf. Mudhoaf itu apabila ada huruf ganda. Sedangkan yang ketiga adalah sahih salim. Artinya yaitu apabila terhindar dari huruf hamzah maupun huruf yang ganda. Kemudian untuk yang mu'tal itu terbagi jadi empat. Yang pertama misal. Disebut misal karena huruf ilatnya alif, ya, atau wawu itu berada di fa fi'il. Namanya misal di depan. Kemudian ketika di tengah di ain fi'il namanya ajwaf. Kemudian ketika di lam fi'il namanya nafis. Satu lagi namanya lafif, yaitu apabila huruf ilatnya ada dua. Jika fa fi'il sama lam fi'il berarti namanya mafruk. Fa fi'il dan lam fi'il. Huruf pertama dan huruf ketiga. Sedangkan jika huruf ilatnya pada ain fi'il dan lam fi'il maka namanya lafif atau run. Kemarin kita mempelajari demikian. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya dulu bab yang kemarin. Adakah pertanyaan dari yang kemarin? Izin Ustadz, jadi tadi misal yang di akhir itu tadi kan lafif. Itu mau bisa diulang Ustadz, kan lafif dibagi dua lagi tadi. Yang makrun Ya. apa sama apa tadi? Mafruk. Baik, ada pertanyaan untuk laf, mohon diulangi lagi.
Baik, untuk lafif itu apabila huruf ilatnya ada dua. Apabila huruf ilatnya di huruf pertama dan terakhir, 1 dan 3, itu namanya mafruk. Contohnya wako, wawu, kof, alif maksah. Wako, yaki, wikoyatan. Wako, wawu, kof, ya. Wawu kan huruf ilat. Kof, huruf sohi. Alif, huruf ilat. Hurufnya di yang pertama dan yang terakhir. 1, 3. Jadi namanya lafif mafruk. Kemudian apabila huruf ilatnya di ain fiil dan lam fiil, namanya lafif makrun. Contohnya syawa, shin, waw, alif maksurah. Saya ulangi, syawa, shin, wawu, alif maksurah. Artinya membakar. Syawa, yashwi. Artinya membakar. Jadi shin huruf sahih, waw huruf illah, sedangkan alif huruf illah. Artinya huruf milatnya terletak pada huruf kedua dan ketiga. Ain fiil dan lam fiil itu namanya lafif makrun. Seperti itu. Iya, Kurang jelas. syukur Ustaz. Oke, Afwan. Monggo yang lain. Kalau sudah kita lanjutkan materi Ini pada malam untuk hari. diulang mafrok, mafrok dan makron. Kalau Oke, dari bahasa ini makrok artinya apa enggak Ustaz? mafruk itu terpisah. Oh, terpisah nggih. Mafruk artinya terpisah. Kalau makron Nah, untuk makron saya belum kamus, nggak tahu artinya. oh, nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Eh, intinya kalau 2 dan 3 namanya makron, 1, 3 nama mafruk. Nggih. Ngoten. Nggih, nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Yang lain, monggo. Cukup ya. Mohon tanya Ustadz, untuk masdar ini Ustadz ya, kami kan dari yang baru belum ini, gitu. Ya, nanti ada masdar. Nanti ada masdar. Nah, ya, oh gitu ya, Iya, ya, terima kasih. iya. Berarti Ya, untuk matur yang suwun. kemarin Bina sudah cukup ya. Ya, ya. Ya, baik. Mari kita tampilkan untuk slide pada malam hari. Ini saya mau nampilkan, saya tadi anu live kemudian mau masuk lagi untuk nampilkan nggak bisa itu. Mungkin Pak Sartono atau Mas Abu kalau Udah bisa udah Ustaz. ya. Udah cek udah bisa coba lagi. Iya. Nah, pun ya, mau Ya, tak alhamdulillah sudah tampil. Iya. Al-Muqaddimah. Untuk saat ini kita belajar namanya uslub. Judulnya ka'amatin atau kamasya'a. Artinya sembarangan. Di dalam kalimat Messi laibun istisnaiyun laisa ka'amati laibina. Messi adalah pemain istimewa. Laibun istisnaiyun, pemain istimewa.
Laisa ka'amatil la'ibin. Dia bukan pemain sembarangan. Jadi ka'amati artinya sembarangan. Al-la'ibin artinya pemain. Kemudian diidhofahkan ka'amah sebagai mudhof, la'ibin sebagai mudhof ilaih. Artinya pemain sembarangan. Kemudian uslub yang kedua, taat dabu. Itu terbaca tak dabu. Yang betul taat dabu. Ta'addabu. Ya, sukunya diganti dengan Fathah. fathah. Taat dabu. Iya. Taat dabu. Innakum fi masjidin. Laisa ka'amatil amkinati. Taat dabu, beradablah. Kalau di situ diartikan sopanlah. Innakum, sesungguhnya kalian fi masjidin, di dalam masjid. Laisa ka'amatil amkinah, bukan di tempat yang sembarangan. Ka'amatil amkinah itu juga idhofah seperti yang disampaikan di atas. Terjadi dari mudhof maupun mudhof ilaih. Dari dua ini kita segera langsung masukkan saja materinya. Untuk kata Pak, kembali ke jatah. Kembali yang dulu ya. Oke, yang pertama tadi. Oke, bagus. Yaitu di situ tertulis laibun. Laibun itu terdiri dari huruf lam, alif, ain, dan ba. Itu nanti disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il. Kata Isim fa'il. benda sebagai fa'il, pelaku. Nanti insya Allah bisa lebih jelas nanti di belakang. Kemudian kata-kata masjid. Masjid itu berarti isim kan. Isim kata benda, makan artinya tempat. Tempat untuk sujud. Masjid. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai materi malam hari ini. Kita akan belajar apa sih? Nah, kita belajar hal yang seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan ke slide yang berikutnya. Baik, kemudian ta'addabu innakum fi masjidin laisa ka'amatil amkinah. Itu sama. Ta'addabu, Itu sama. iya, iya tadi sama bentuknya. Ta'addabu bisa digaris bawah. Ta'addabu. Adabu itu adalah bentuk dari fi'il apa Pak? Ta'addabu. Ta'addabu itu fi'il apa? Dore diawali huruf ta. Nanti Fi'il fi'il amr. fi'il amr. Cirinya apa nggih? Diakhiri dengan Diawali sukun. Iya, betul. Jadi fi'il amr itu diakhiri dengan sukun. Ta'addabu. Salah satu sigot yang akan kita pelajari hari ini. Ta'addabu itu adalah fi'il amr. Kata kerja perintah. Kemudian kalimat yang berikutnya al-arabiyyah lughatul qur'ani laisat ka'amatil lughah. Bahasa Arab itu bahasa Quran, bukan bahasa yang sembarangan. Hafalkanlah atau itu diartikan jagalah lisanaka, lisanmu. La tatakallam itu mimnya diganti sukun Pak, tolong. La tatakallam. La takakallam. La takallam. Jangan bicara sembarangan. Kama tasya.
Kalau di sini menggunakan kata tasya'u, kama tasya, sebagaimana apa yang kamu inginkan, maksudnya barangan. Ikhfad lisanak, jagalah mulutmu. La tatakal kama tasya, jangan berbicara sembarangan. Kita lanjutkan bawahnya, tolong diturunkan sedikit. Baik, cukup. Ra'i sihataka, la ta'kul kama syi'ta. Ra'i, itu kira-kira fi'il apa? Fi'il amr Ustaz. Ya, betul, fi'il amr. Cuma di situ dibuat kok kasroh kan seperti itu. Nanti ada jurus namanya i'lal. I'lal belum kita pelajari. Jadi diterima dulu bahwa ra'i itu adalah fi'il amr. Sihataka, kesehatanmu. Jagalah kesehatanmu. La takul, jangan makan, kama ta. La takul, la tatakalam, itu kita pelajari hari ini. Bisa di garis di la tatakalam, dan la takul. Jadi garis bawahnya dari la, Pak. La tatakalam, la takul. Ya, seperti itu, mantap. Itu namanya fi'il atau kata kerja yang menunjukkan nahyun. Nahyun artinya larangan. Nahi. Fi'il nahi. Secara Jawa gampangnya fi'il nahi. Tapi yang betul nahyi. Nahi. Nggih. Fi'il nahyi. Nun ha ya. Oh. Sip. Kemudian lanjutkan slide berikutnya. Agak panjang. Kita pelajari beberapa uslub. Qala Hatim Al-Asami rahimahullah. Arba'atun la ya'rifu. Ada yang mau baca? Silakan. Monggo Ustaz Amin. Atau yang lain, silakan. Satu. Yang atas dulu diselesaikan, diulangi. Ya. Qala Hatim Hatimil Asami rahimahullahi arbangatun layak rifu qadroha illa arbangatin. Qadroha nggih? Qadroha nggih Ustaz? Diulang, penyanyi was ulang pelan-pelan biar disemak. Qala Hatimi al-Asami rahimahullahi arbangatun layak rifu kode roha apa gitu? Kode roha illa arbangatin. Oke. Kita koreksi dari depan. Qala itu fi'il. Qala itu fi'il. Maka yang dibutuhkan adalah fa'il. Namanya Hatimu.
Oh, hatimu Ya, nggih. hatimu. Kenapa di rumah? Karena itu sebagai fa'il, pelaku dari kola yang berbicara. Kola hatimu. Kemudian al-asomi. Suami nggih. Ya, al-asomi. Rohima itu fi'il lagi. Rohima itu fi'il lagi. Rohima. Kemudian hu. Domir Hu. Iya, rahimahu. Kemudian Allah. Allah itu dalam hal ini tentu yang merahmati atau yang dirahmati. Yang merahmati ya, Ustaz. yang Kalau merahmati. yang merahmati berarti haknya fathah atau domah? Domah, Domah. Ustaz. Domah, mantap, Domah. betul. Itu sebagai fa'il dari rohimah. Qala hadimul asomi rahimahullahu. Merahmati siapa Allahu Allah. Arba'atun. Ada 4 perkara. Nggih, La ya'rifu. Tidak mengetahui. Qad roha. pokok nggih. Illa Lainnya. Illa. Tasdidnya. Arba'atin. Illa. Ya ada Iya. arba'atin. Illa arba'a. tin. Barang. Bukan ten. Tan. 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 Nggih. Illa dari arba'atun. Nek ila pakai ya itu ke. Jadi ten. Tapi ini Oh, illa kecuali. ila wali kok nggih. Arba'atan. Dibuat doma saja. Illa arba'atun. Domah. Kecuali 4 orang. Ya. Yang pertama, siapa yang hendak membaca nomor 1? Oh, monggo gantian. Tidak usah ditunjuk, monggo. Silakan. Ustaz Yadi. Bomo, Ustaz. Oh, iya, Bomo, Ustaz Bomo. Nomor 1. Qadara as-sababu la ya'rifuhu illa suyuhu. Koreksi, Tat. Ya. Itu qadrus syababi. Terus. Qadrus syababi. Qadrus syababi. Qadru sababi. Ya. La ya'rifuhu. Illa suyuhu. Suyuhu. Ya. Nggih. Ya. Lah, Ah, mohon dijelaskan ke i'rab qadrus sababinya, Ustaz. Qadrus syababi mubtada.
Kalau ada pasti rofa. Kalau rofa salah satu cirinya adalah dhammah, maka qadru. Kemudian asyababi itu sebagai mudhof ilaih dari qadru, sehingga ada kasrah. Sampai sini ada yang masih dipermasalahkan? Insyaallah siap Ustaz. Nggih. Oke, bagus. Kita lanjut ke bawahnya lagi. Enggak, Ini Ustaz Suryadi. masa muda hanya diketuali oleh orang yang sudah menua. Kita lanjut ke slide ke bawahnya. Monggo. Nomor Enggak. 2, untuk memudahkan dalam membaca Arab, silakan untuk terjemahannya ditampilkan. Nomor 2, Ustaz. Oke, nomor 2, monggo. Wa qadrul afiyati la ya'rifuhu illa ahlul bala'i. Iya, betul. Wa qadarul afiyati la ya'rifuhu illa illa ahlul ahlul bala'i. bala'i. Waqadharu. Qadru wa qadrul Ahlul bala. afiyati la ya'rifuhu illa ahlul Jadi untuk bala'i. wawunya itu namanya wawu atof, wawu untuk menyambungkan. Qadrul afiyah itu mubtada, qadru mubtada digabungkan dengan al-afiyah. La ya'rifu sebagai khobar, la ya'rifu illa ahlul bala. Khabar la Nikmat ya'rifuhu. afiyah, perlindungan dari Allah dari penyakit dan bencana hanya diketahui nilainya oleh orang yang terkena musibah. Oh ya. Wa qadrul afiyati. Tanya Ustaz, Gitu. kenapa bala ini yang membuat jadi jar kenapa? Ahlu Dulu mudhof mudhof, al-bala'i Oh, mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih pasti majrur. Salah satu di kasroh. Ini Pak Suyati gitu, Bang ya. Sanes. Ustaz Sanes. Kuno. Tadi Ustaz Saya Kok. Ustaz. Sekarang Ustaz Yadi, monggo. Oke. Yang nomor 3. Wa qadrus sihata la ya'rifuhu illa ilal maridho. Ya, kita koleksi. Wa qadru dengan di atasnya. Wa qadru Aduh, dan as-sihati. Asihati. Ya, karena mudhof ilaih dari Oh. qadru. Wa qadru Aso. kode as-sihati. Ashi. As-si. As. La ya'rifuhu illal mardo. 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 Ya. Kemudian lanjut yang nomor 4. monggo silakan. Silakan. Wa qadarul. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. qadarul Wa qadrul al hayati la ya'rifuhu ilal mauti.
Nilainya 90. Wa Alhamdulillah. qadarul hayati la ya'rifu illal mauta. Ya, Lah ilah Asidah itu apa sih, Pak? rahimakumullah, perhatikan untuk huruf yang terakhir pada al-maradhah sama al-mauta. Di situ tidak terdapat titik. Kalau tidak terdapat titik, namanya alif maqsurah. Alif maqsurah. Kalau alif maqsurah itu punya teman, yaitu fathah. Jadi tidak bisa dibaca al-marodi karena itu bukan ya, akan tetapi alif maqsurah. Alif. Ulangi Ustaz, bukan ya tapi apa? Alif. Di Alif. situ ditulis sama siapa nggak tahu, alif maqsurah. Alif yang dipendekkan. Siapa yang tahu kalau alif yang berdiri namanya apa? Alif dulu. Alif Kalau dalam ilmu mamdudat. tajwid mat Ustaz. Ya, di dalam tajwidnya mat. Oke. Kalau di dalam nahwu namanya apa ya? Mamdudat Ustaz. Betul. Alif lagi. Oh, Alif mamdudah. mamdudah. Alif mamdudah kalau mu'anas punya teman. Temannya siapa? Ayo. Mamdudah. Alif mamdudah. Kalau sebagai ciri mu'anas perempuan, dia punya teman. Temannya Tanwin atau siapa? nun? Apa? Tanwin atau nun? Temannya adalah Hamzah. Kalau di WA di dalam grup itu kan ada warna nggih, Bapak dan Saudara. Jadi misalnya asfaru itu miliknya mudzakkar. Safra'u itu miliknya mu'anas. Jadi alif safra itu kan mamdudah. Dia punya teman pakai hamzah. Safra, khodra, kok, seperti itu. Diakhiri hamzah. Seperti itu nggih. Namanya alif hamzah. Sedangkan yang bengkok namanya alif maksurah. Wa qadru hayati la ya'rifu illa mauta, dan nikmat umur hanya diketahui nilainya oleh orang yang sudah mati. Lanjutkan. Kembali Ustaz, tanya lagi. Ya, Yang alif makok surah itu berarti kan huruf ya tapi dibaca alif. Itu ya Ustaz. Apa ya saya itu sebagai luruskan. pengganti alif? Mohon maaf, saya luruskan. Alif maksurah itu alif tapi dipendekkan. Namun Alif bentuknya bukan alif ya itu ya Ustaz. Pripun? Bentuk tulisannya bukan alif tetapi ya itu ya. Oh ya, kalau bentuk tulisan seperti ya, tapi nggak pakai titik. Sudah ya? Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. lanjut. Tat, mau tanya, ini makola ya, Tat? Apa hadis? Yang mana? Itu tadi Dari Hatim dua ini kodru makola ya? itu. Saya nggak tahu ya, Pak. Saya hanya membaca dari slide-nya Ustadz Arif Harno. Oh, nggih, maturun. Oke. Saya hanya membacakan yang disampaikan oleh
Ini suratnya Pak Arya ini Bapak. perkataan Hatib Asam Asham. Iya. Nggih. Baik Berarti perkataan Hatib itu seseorang. ulama. Nggih, Ulama. perkataan orang pandai. Monggo. Baik, asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita judulnya tolong ditampilkan judulnya Pak. Mana judul awal? Iya, judul awal. Itu kita mengenal namanya sigot. Ma'rifatus sigoti fit tasrifil istilahi. Itu Rifat. taknya salah, harusnya pakai tok. Ma'rifatus sigoti fit tasrifil istilahi. Pakai Istilahi. to. Tok. Taknya diganti tok. Oh, ton. Ya, itu diganti tok. Istilahi. Wih. Ma'rifatu mengenal. Asigot artinya bentuk-bentuk. Fit tasrihi di dalam perubahan. Al-istilahi. Istilah-istilah. Intinya kita akan mengenal macam-macam bentuk di dalam tasrif istilahi. Tasrif artinya perubahan, al-istilahi secara istilah. Istilah. Jadi kita akan belajar tentang sigot-sigot. Bentuk-bentuk itu apa saja? Bentuk-bentuk perubahannya apa saja? Kemudian apa itu? Iya, istilah-istilah, istilah-istilah, istilah. Oh, Tasrif itu ada dua macam, Bapak dan Saudara. Yang pertama, tasrif lugawi. Ngirian. Oke, Tak tulis ini. Ini tak hilangi dulu. oke. Tasrif artinya perubahan. Ampun. Sigot Hah? artinya bentuk-bentuk. Hah? Apa? Sigot artinya bentuk-bentuk. Iya. Ma'rifatus sigoti fit tasrifil istilahi. Itu li berarti dikasih tongkat, Pak. Tok isli. Iya, mantap. Sulit ya. Ma'rifatus sigoti fit Yang tasrifil istilahi. Sampun ya. Sampun. Ke materi. Ke materi. Bapak dan Saudara, sigot dari tasrif istilahi itu kenal ada 10. Ini saya kolom-kolomnya ya. Bisa, boleh. Dalam Saya beri kolom-kolom boleh. beri kolom-kolom. Oh gitu, oke, boleh, monggo. Ampun. Nah, untuk ini materinya itu tentang sigot. Sigot itu yang sebelah kanan. Tulis sigoh itu. Dalam tasrif istilahi itu sebetulnya ada 10. Mari dihitung. Fi'lu madin. Fi'lun mudhari'un.
Masdar. Masdarun. Ismu fa'ilin. Ismu Maaf. Maf'ul. isim maf'ul, fi'il amr, Mar. fi'lun nafi, zaman, isim makan, isim alat. Loh. Biru. Ya, Ntar, biru. Ya. Ah, gimana ini cara? Tar, nih. Hmm. Sabun. bon. Sambil saya Ini tolong saya jenengan sampaikan punya buku Amsilah Tasrifiyah mboten nggih? belum Insya Allah. belum punya. Tapi belum Pak disiapkan. Sartono ada? Pak Sartono? Nggak ada Ustaz. Pak Sartono tidak ada. Amin. Ada. Amin punya. Kasino Tidak punya. tidak punya. Katmin Tidak punya. tidak punya. Suyadi Punya tapi belum disiapkan Ustaz. punya tapi belum disiapkan. Oke, Suherdi Iya. Belum. belum. Kemudian Surahno Pak Surahno Jakarta hadir. Ayo, monggo ini di absen sekaligus. Nggih, monggo. Monggo selanjutnya, Cinten dia panggil selanjutnya. Surat Surahno Ditinggal pergi jangan-jangan. Nggih. Oke, mic tidak berfungsi. Surahno bisa dicek punya atau tidak ya? Oke, tidak punya. Baik, Pak Surahno tidak punya. Kemudian Pak Joko Palembang. Judulnya apa tat? Betul ngerti dari gadah. Oke. Amsilah Tasrifiyah. Amsilah. Judulnya tidak tahu dan tidak Iya. punya. Oke, bagus. Tolong di chat di grup nanti tat biar bisa dicari. Oke, siap. Itu bukunya sudah terkenal. Insya Allah cari mudah sekali. Kemudian Pak Warseno. Belum Ustaz. Belum. Ustadz Anton. Anton? Belum punya Ustaz. Belum. Ya, Pak Mujiono. Belum punya Ustaz. Belum. Ya. Wah, saya lupa jadinya. Ini pindah terus sih tadi pesertanya. Pak Selamat. Satu Ampar. Belum beli Ustaz. Beli. Ye. David Yudi Banyuwangi. Belum punya Ustaz. Belum punya. Oke. Berarti kebalakan belum punya ya? Belum. Ya. Yang, Punya Ustaz. Belum. ya, jadi yang sudah memiliki banyak yang belum. Pak Tantowi. Tantowi. Belum punya. Pak Sugimin. Itu gedang satu. Waduh, satu cabang. Jadi
Ojek gedang 1 itu berarti munggur. Oke, betul. Munggur. Ya, Yang satu munggur. Pak Sugimin sudah punya. Baik, kita sampaikan langsung saja. Absen ada 22 orang. Mudah-mudahan nggak meleset. Yang pertama namanya fi'lu madin. Ini Fi'lu Suyati madin sudah, itu kata kerja Suyati masa sudah lampau. siap nih. Pak Suyati sudah siap. Berarti Punya. sudah Ya siap. itu nanti Ya. kalau ditulis di grup judulnya apa, terus apa bisa beli di mana gitu. Oke. Karangannya siapa? Karangannya. Untuk karangannya, Nah, besok dikirim di grup Ustadz. Judul bukunya, Oke, siap. Gitu aja, karangannya, nggih. terus membelinya di mana. oke. Di akad pagi ada nggak ya? Sepertinya saya belum pernah menemukan di pagi. Oh iya. Ya, kita terangkan. Untuk yang pertama namanya fi'il madhi. Kata kerja masa lampau. Itu dengan wazan. Wazan artinya kemarin adalah timbangan. Wazannya adalah fa'ala. Pahala. Kemudian sigot yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Halo. Fi'il mudhari' sedang atau akan. Kemarin sudah diberi. Nomor 3, masdar. Master. Nasron. Nah, masdar ini perlu ada catatan bahwa sebetulnya masdar itu dua. Yang pertama, masdar ghoiru mim. Masdar ghoiru mim. Nasron. Masdar ghoiru mim itu masdar yang tidak diawali mim atau tidak ada mim. Yang kedua adalah masdar mim, yaitu masdar yang diawali oleh huruf mim. Masdar itu apa? Masdar adalah hasil dari fi'il. Saya ulangi, masdar itu adalah hasil dari fi'il. Dalam hal ini, nasoro artikan menolong. Kalau seseorang menolong, hasilnya jadi pertolongan. Lah, pertolongan itu adalah bentuk masdar. Hasil dari fi'il. Hasil dari fi'il. Hasil dari fi'il. Yang kedua, Kalau yang masdar pakai itu kalau yang pakai mem lewat itu bedanya apa? Juga sama. Yang pakai mem. nanti saya terangkan. Oh, nggih, sampun. Monggo. Oke. Masdar tadi kan hasil dari fi'il. Kemudian bisa ditulis juga masdar itu adalah kata kerja yang tidak pengaruh waktu. Kata kerja yang tidak dipengaruhi waktu. Kan kemarin kita membedakan bahwa fi'il itu ada kata kerja madhi, kata kerja mudhari'. Waktu itu lampau, sekarang akan datang, kan ngoten? Iya. Sepakat nggih? Iya. Oke. Sekarang kalau masdar dia itu tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kapanpun itu ucapannya sama. Contohnya nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Artinya Allah menolong itu dari segala waktu.
Dari dulu Allah menolong, dari sekarang Allah menolong, besok yang akan datang Allah juga menolong. Nasrun minallah. Ya. Jadi kan nasrun artinya pertolongan. Tapi bisa diartikan nasrun artinya Allah menolong, nasrun minallah. Bahwa Itu Allah yang menolong. Nasron atau Nasrun Ustaz ya? Nasrun minallahi wa Enggak yang qaribun. Nasrun. Nasrun itu adalah masdar. iya Masdar. Itu harokatnya itu Nasron atau Nasrun itu? Sing putih Kan Masdar? yang di slide. Ya, iya, di slide itu. Nasron. Nasron. Oh ya. Oke, betul itu. Nasron. Ya, iya. Nah, jadi yang pertama tadi hasil fiil itu nasron, pertolongan, atau hasil fiil dari pekerjaan itu hasilnya menjadi masdar. Kemudian makna yang berikutnya bisa diartikan kata kerja. Ulangi lagi, bisa diartikan kata kerja. Bisa diartikan kata kerja tanpa waktu. Sulit saya menulisnya. Nggak jadi jangan tulis piyambak-piyambak, sulit. Oke, nggak usah. Nanti kepanjangan. Tempatnya yang tidak ada. Iya. Terus sudah ya? Iya. Ya, bisa diartikan kata kerja dengan tidak mempertimbangkan waktu. Yang ketiga, masdar itu bentuk asal huruf. Bentuk asal huruf. Jadi masdar itu asli dari hurufnya apa saja sih di masdar keluar. Jadi masdar ada 3 hal. Yang pertama hasil fiil. Yang kedua bermakna kata kerja tanpa mempertimbangkan waktu. Yang ketiga apa tadi? Masdar itu bentuk asal huruf. Asal dari Ya, huruf. bentuk asal huruf. Jadi yang kemarin kan kita pernah membahas bahwa misalnya koma asalnya adalah kon. Oh, berarti alif itu adalah wawu. Taunya di masdar. Soma ko alif. Masdarnya somu. Oh, berarti alif itu adalah wawu. Mana yang tadi? Wama. Iya. Jadi masdar itu seperti itu. Kemudian masdar yang berikutnya namanya masdar mim. Masdar mim. Masdar mim itu bisa diartikan sebagai tempat. Atau waktu. Karena sikot ada tempat dan waktu, mungkin slide ini tidak menampilkan masdar mim, mungkin gara-gara itu. Diulangi yang masdar mim tadi. Masdar mim itu biasa diartikan sebagai tempat atau waktu.
Mansorun, mansorun, minsorun, mansorun, mansorun. Nasoro yang dulu nasron, wa mansoron. Kan sama-sama mansor. Nah, niku. Lah yang sering dipakai sebagai masdar. Masdar ghairu mim itu sering dipakai. Masdar sudah cukup? Udah. Ya. Selanjutnya nomor 4 isim fa'il. Isim fa'il pelaku. Nasirun. Yang ditolong itu maf'ul. Ismun maf'ul. Mansurun. Isim maf'ul. Fi'il amarnya unsur. Unsur. Yang diharokati langsung nun sukun, Pak. Alifnya tidak perlu. Iya, gitu. Unsur. Kemudian la tansur. Fi'lun nahyi. La tansur. La tansur. La tansur. Unsur la tansur. Lanjutkan mansorun. Ini yang masdar tadi ya? Yang masdar mim Ya, tadi. masdar mim. Jadi Bunyinya sama. masdar mim itu selalu sama di situ ya? Iya. Oh gitu. Maka untuk masdar mim itu diartikan sebagai waktu. Atau tempat. Kalau melihat kitabnya, kitab Amsilah Tasrifiyah, masdar sama masdar mim biasanya nasab. Iya, masuk. Dia pakai fathah. Tapi isim akan isim zaman itu menggunakan marfu domah. Bedanya cuma gitu toh. Tapi juga tergantung kedudukannya. Iya, betul. Tergantung kedudukan. Mansoron, mansoron, minsorun. Mansurun, mansurun. Yang punya bukunya itu kita bisa melihat di bab pertama judulnya Nasoro Yansuru. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu namanya wazan. Sedangkan bawahnya itu namanya mauzun. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsorun. Itu namanya mauzun. 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 2, Yang 3, diwazankan. 8, 9, 10, 11. Kalau yang di kitab tasrif ini ditulis juga yang masdar mimnya ini. Ya, masdar mimnya ditulis di situ. Iya. Maka di total 11. Tadi 11. Kenapa tetap 10? Karena zaman sama makan di situ hanya ditulis 2 kali gitu aja. Gitu. Oh, iya, iya.
itu dengan pisah, nah tentu jadi jumlah yang berbeda lagi. Karena mansoron, tempat menolong sama waktu menolong itu bahasa Arabnya sama. Nah ditarik ke master mim, munculnya yuk kata itu. Bedanya kalau master mim dibaca nasab, kalau isim makan isim zaman dibaca rofa, kan begitu dong. Betul ya? Nah gitu. Jadi intinya sigot atau bentuk secara tasrif istilahi itu hanya ada 10. Fi'il madhi, selanjutnya ke sisi kirinya mudhari, sisi kirinya adalah masdar, sisi kirinya masdar mim, sisi kirinya isim fa'il, sisi kirinya isim maf'ul, sisi kirinya fi'il amr, sisi kirinya fi'il nahi, sisi kirinya isim makan, kemudian zaman, kemudian sisi kirinya adalah alat. Sampai sini sudah bisa dipahami? Tanya Ustadz, Oke. sigot itu kan ada 10. Ya, Nah, itu ada 10 macam itu. Lah, kiat-kiat untuk menghafalkan 10 ini mungkin ada metode yang terbaik, Ustadz. Seperti di ada. mudore, azan, ini disingkat mungkin bisa itu. Baik. Kalian biasanya orang-orang pondok dia punya lagu-lagu. Nasoro yansuru nasron wa mansoron wa nazirun dan seterusnya. Itu dihitung banyak. Unsur la tansur. Iya. Mansur min sorun. Turun nasrun wa mansoron wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsurun latan sur mansurun mansurun min sorun. Iya, seperti itu. Hati-hati jangan run, tapi Kepala kepanjangan mansorun. ya. Mohon maaf, ini memang Min sorun. mansorun. Waktu menolong, tempat menolong ini sama ya? Sama, bahasa Arabnya sama. Waktu dan tempat itu sama. Waktu dan tempat bahasa Arab sama. Berarti nanti lihat konteksnya ya kalau menerjemah. Betul, yang dilihat adalah kalimatnya seperti apa. Bisa lanjut slide berikutnya. Oke. Susunannya masih sama, disembunyikan masdar mimnya. Namun meskipun di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah itu betul, namun di sini tidak dimunculkan. Dibuat kolom lagi Pak Ustadz Amin. Meskipun kolomnya itu menurun, tapi kalau lihat di kitab itu mendatar. Yang menurun itu yang lugawi. Ya, kapan-kapan kalau memang ditampilkan mendatar, kalau nggak muat terusnya tapi mendatar lagi gitu. Biar Baik, saya hanya mengikuti slide yang diberikan Ustadz Arif saja. ya udah, ini diberi penjelasan lanjut. Kalau kalau mau digabung dengan tasrif lugawinya, sehingga nanti yang lugawi yang vertikal, yang istilahi yang mendatar. Ya, gitu. Kita bacakan ya.
Niki Kataba, nggih. nggih, Kataba, kataba nggih. yaktubu kita. Yaktubu, Yaktubu kitabatan. kitabatan. Nah, ini tanya Kitabatan. ini. Saya tanya masdarnya itu, Nggih. itu polanya beda-beda ya. Anu dari Ya, antara madhi sama masdarnya itu ternyata kula ngamati polanya beda niku. Niku pun paten, pun kok ana ning ngoten nggih. ya, izin menjawab. Untuk masdar itu adalah fathan misalnya, fa'lan. Secara Hmm. umum misalnya fa'lan. Iya. Akan tetapi untuk kata-kata khusus ada pengecualian. Misalnya Hmm. kabatan itu baku. Kalau katban kita buat seperti fa'lan menjadi katban itu menjadi lazim di Saudi. Hmm. Di Saudi katban tuh nggak ada. Jadi kan dia mengatakan kitabatan. Maka namanya simai. Simai artinya kita mendengar dari orang Arab dijadikan baku. Untuk kataba itu nanti bentuk masdarnya bukan katban tapi kitabatan. Itu adalah bentuk baku dari masdar bentuk kataba. Terus? Oh ya. Ya, jadi itu simai. Amin. Oke. Simai mendengar dari orang Arab menjadi bahasa baku. Maka kata buku masdarnya kitabatan. Wa maktaban fahuwa katibun. Katibun. Ini diberi sakal enggak ya? Karokat Ustaz. Oh ya. Nah, kataba yak Yaktubu. yaktubu kita Ya. Batan. katibun Kitabatan. Katibun. maktubun Maktubun. maktubun uktub Uktub. Ya. Iya. La taktub. la taktub Latak. Tuh, ya. Maktabun, maktabun, miktabun. bun maktabun miktabun Maktabun. Maktabun. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa maktubun uktub la taktub. Maktabun, maktabun, miktabun. bahwa katibun bahwa maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Ya, namun gitu. Ampun. Ya. Nanti jika membuat tasrif istilahi itu ke kiri ya, mendatar dari kanan ke kiri. Kataba yaktubu kitabatan. Katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun itu kanan ke kiri. Kanan kiri, bukan atas bawah. Baik dong? Aina. Ya. Kita lanjutkan ke Tanya, slide Ustaz. berikutnya. Oke. Tanya dulu, Ustaz. Siap.
eh, tentang masdarnya Ustaz. Ye. Bagaimana dengan yang ada di Quran itu Ustaz? Dzalikal kitabu. Itu Pak kitab. Bagaimana dengan umpamanya kemarin juga ada latihannya. Hadza kitabun. Ini apa beda Ustaz? Mohon penjelasannya. Kitabun itu bentuk simai lagi Pak daripada itu kitabatan kitab kan gitu bentuk simai juga. Abu. Nggih, matur nuwun. Oke. Bentuk simai itu kita bisa ngutik-utik tinggal menghafal. Ada banyak tubuh kita pun. Udik-udik gimana Ustaz? Ngutik-utik niku kira-kira logiknya ini pakai wajan apa ya misalnya begitu Iya, iya, iya. Nggih, matur suwun. ya. Jadi misalnya itu ya kata yaktubu katban itu kan biasanya kan fa'ala yakunu fa'lan di buku. Kok jadi kitabatan Baca. kan gitu. Kalau bapak dan saudara nulisnya kata yaktubu katban sama orang Arab salah. Terus jika kita protes belakang di buku fa'lan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita kalah karena yang ada di situ itu pakainya kitabatan. Begitu juga dengan kitabun. Zalikal kitabu. Itu memang dia sebagai masdar dan itu sudah simai terdengar dari Arabia yang punya bahasa. Bahkan Al-Quran menggunakan kata kitab. Maka kita langsung menerima itu aja. Sampun? Iya, iya, Bu, iya. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Minat latihan-latihan dari Ustadz Arif itu kita diminta berlatih. Perhatikan untuk latihan ini. Sorif. Sorif. Gue di hari kali. Sorif. green, green, bentar. Rif, oke. Al kalimatil atiyati. Al kalimatil atiyata Pak. Sorry Pak. Al kalimatil atiyata. Oh, green, green. Lalu Hati-hati atau hati-hati? Yang betul tak? tadi Karena yang sebagai ulbi dari sorif. green, green. Error, error. Iya. Ini tadi ini ya. Ya, al Ini yang kalimatil atiyata. Aduh. Sorry. Baik, Kalau judulnya At-Tamrinatu. at-tamrinatu. Ya. Artine napa niku? Latihan. Latihan, latihan.
Yuk kita masuk di nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Terakhir nadoro. Mari kita lihat pada tengah di situ kok ada garis bawah di rumah. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Itu apa ya? Fi'il mudhoreknya. Betul, itu fi'il mudhoreknya. Mudhorek itu yang bagaimana? Yang diberi garis bawah itu apa? Yang darosa ya terusu berarti yang ain ain fi'ilnya. Ya, betul. Jadi ketika kita melihat fi'il madhi, kemudian sampainya tidak ditulis mudhoreknya, terus hanya diberi harokat domah tok atau kasroh tok, fathah tok gitu, berarti menandakan ain fi'ilnya berharokat tersebut. Maka darosa yadrusu, khoroja yahruju, kanasa yahruju, rokoda yarkudu, nadoro yang duru. Tidur itu ada yang naum, ada yang rokoda. Itu Pripun? tidur itu Ya, ada yang nauma atau naumu Nama. nama. Ada ya, yang rokoda. ya. Hmm. Rokoda artinya juga tidur. Oh, Seperti bahasa Indonesia itu kan ada namanya sinonim. oh nggak tahu. Iya. Untuk mengerjakan nomor 1 itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu pada kata madrosatun, itu tempat. Madrosatun. Satu. Madrosatun. Pada kata darosa itu kan, Ya. nanti ketika isim makan, itu nyebutnya madrosatun. Jadi Terus tambah ta bundel itu saja. Kemudian pada kata nomor 3, kanasa. anasa. Kanasa itu untuk isim alat, itu miknasatun. Anasa. Miknasatun. Miknasatun. Itu Bukan itu miknasun, tapi miknasatun. Miknasatun. itu ya memang begitu atau ada keterangannya? Memang begitu, Pak. Oh, iya. Jurus Ini gamnya ya si Mai yang kayak saya sampaikan tadi. Simai. Ya, yang kita dengar dari orang Arab. Madrasatun. nggak pintar nulis ya. Itu tempat belajar. Isim makan. Miknasatun. Ada Sulit. yang mau mencoba ngorek-orek sendiri dulu atau langsung ditampilkan? Silakan, Pak. Monggo saya mau nyoba silahkan. Yang udah Langsung aja kalau anu dikoreksi Ustaz. Ya, mulai nomor 1. Nanti Darosa kutipannya ditampilkan. Ya, darosa yadrusu darsan. ya. Darisun. Darsan.
Madrosan. Darosa yadrusu darsan. Darisun. Madrusun. Udrus. La tadrus. Madrosun. Madrosatun. Midrosun. Ya, untuk masdar mim sekalian dikeluarkan. Darosaya derusu darsan. Wa madrasatan. Wa huwa darisun. Wa dzaka madrusun. Udrus. La tadrus. Madrasatun. Madrasatun. Midrosun. Agak aneh nomor 1. Bukan. Siapa yang mau lanjut nomor 2? Coba tadi ya. Ye. Khoroja yakhruju khorjan. Khurujan. Khurujan. Khoroja yakhruju Khurujan. khurujan. Wa Khurujan. khurujan. Ya. Makhrojan. Fahuwa kharijun. Betul. Wa dzaka makhrujun. Ya. Ukhruj. 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 Ya. La takhruj. Ya. Makhrojun. Ya. Makhrojun. Iya. Mikhroj. Iya. Makhrojun, makhrojun, mikhrojun. Urutannya makan dulu baru zaman dulu ya nanti ya. Dulu makan baru Makan zaman. dulu baru zaman. Kemudian yang selanjutnya kanasa. Tapi kula kanasa yaknusu kasnan wa maknasan wa huwa kasinun wa daka maksunun. Wa daka Hurufnya pindah Pak, mohon maaf. ya. Hurufnya pindah. Kanasa yaknusu kanasa yaknusu kasnan wa maknasan. Kansan. Diulang ya. Oke. Kanasa yaknusu kansan wa maknasan wa huwa kanisun Fahuwa. wa huwa kanisun fahuwa kanisun wa dzaka maknusun uknus la taknus maknasun miknasun. Miknasatun. Oh, miknasatun ya. Iya, betul. Maknasun miknasatun. Ya, sip. Monggo yang lain. Rokoda. Dan yang lain semoga. Ustaz Saraya ada? Ustaz Katmin? Ereng kula. Lumayan. Kalau bukunya di apa tadi loh catatannya kalau udah ngeprint dibuka print-printannya itu loh. Terus polanya dari situ dari atas ke bawah. Monggo Ustaz Sartono. Oke, monggo Ustaz Warsino. Iya. Rokoda yarkudu rukdan wamar rukudan ya wamarkudan rokdan wamarkodan fahuwa rokidun wa dzaka markudun urkut.
La tarkud markodun mirkodun. Siap. Lanjut Iya. terakhir nadoro. Dek, Monggo, ya Kak Beni dek, mikirin barang enggak? sinten iki nggih kok suarane jagongan. Monggo, monggo. Nador, nador, yang dulu, nadron, wa Nadrun, mangdoron. ya. Nadoro yang dulu nadron. Monggo, monggo, sinten nyoba dibuka tartanya yang pin-pinannya diurutkan dari atas. Yang contohnya yang tadi loh. Halo. Iya. Saya Ustadz ya, saya lagi ya. Ye, Iya. Kak Suyati ya. Iya, betul ya. Ye. Nadro yang dulu, Nadoro yang dulu. nadoro yang dulu, nadron. Wa mandoron, fahuwa nadhin. Wa zaka manzurun, unzur. La tangzur, mangdorun, mingdorun. Mangdoron, mangdorun, mingdorun. Mangdorun. Iya. Mangdorun, iya. Mangdorun atau mangdoron Ustaz? Mangdorun, mangdorun, mingdorun. Dorun. Ya. Berarti kacamata bahasa Arabnya apa? Kacamata Alat mindor. membaca berarti mingdorun. Mangdorun. Minzorun. Mingdor. Minzorun. Ya. Kalau di Mekah itu kita pakainya bukan mingdor ternyata. Mingdor itu memang diketahui, tapi kalau di Mekah ngomongnya malah nadoro. Nah, nador. Nadoro, nadorotun. Hmm. Hmm. Pakainya masdar. Pakainya Anak ashtari nadoroh misalnya. Aku membeli kacamata. Anak ashtari nadoroh. Itu kalau di Mekah. pakai pakai madi Pak. Nadoroh, Pak. Nah, Nadorotun. Masdar. Siapa? Masdarnya. Ya. Siapa? Oke, untuk kunci jawaban Ustadz Amin bisa ditampilkan. Kunci jawaban. di mana ya? Nah, kok hilang ya? Hilang. Hilang. Nah, nah. Oh ini. Sudah ketemu? Dah. Ini mungkin ada Oke. yang, nah ini nanti ada yang. Nah, saya belum bisa membetulkan. Yang terbaik, saya udah ngirim. Oh, nanti biar dibetulkan yang cara apa ya? Aku agak sulit nanti bukanya nanti. Nah. Maaf terjadi error. Belum kelihatan, Ustaz. Error.
Maaf, ini tadi. Oh, ini aku belum bisa pindah, Ustaz. Oke. Belum. Eh. Ini Layar yang saya saya sudah merah. tampak. Biar, Ya, biar saja Layar itu. saya sudah tampak belum? saya Sudah, Ustaz. Layar saya sudah tampak ya. Sudah. Oke. Oke. Ini saya tunjukkan tasrif istilahi. Error. Belum tampak, belum Belum kelihatan. tampak. Error, Iya. saya nggak bisa. Monggo, mungkin Ustaz. Masih proses. Masih proses. Ternyata pakai Zoom plus kayak gini berat ya. Sudah kelihatan? Nanti untuk PR saja ini aku sulit aku kalau Belum, yang belum Sudah. kelihatan. Ini Sudah, Ustaz. Tabelnya Ya udah kelihatan. Udah Sudah kelihatan. melihat prosesnya. Darosa yadrusu darasan. Wa madran bahwa darisun. Wadaka madrusun idris. Latadris. Bukan lah. Lihat dulu berarti udrus ya. Udrus. Terus Latadris. Madrasun. Madrasun. Midrasun. Udrus. La tadrus. Madrasatun, madrasun, midrosun. Isi makan, dia madrasah yang baku. Madrasun. Madrasun. Saya garis bawah. Ini Beda untuk Ustaz. tempat. Makan dan tempat beda. Pakai tak marhutah. Ya, untuk makan dia madrasatun. Madrasun dengan madrasan, masdar mim. Lanjut ke khoroja. Khoroja yahruju khurujan. Khorijun. Makhrijun. Bahwa Ukhruj. khorijun. Wadaka makhrujun. Ukhruj. La takhruj. Makhrujun. Makhrujun. Mikhrujun. Perhatikan di kolom sini makhrujun itu di masdarnya juga makhrojan. Kanasa. Kanasa yaknusu kansan. Yaknusu kansan. Wa kanisun. Kanasa yaknusu Kanasana. Kanasa yaknusu kansan. Kanisun. Kanasan bahwa kanisun wadaka maknusun uknus la taknus maknasun maknasun miknasatun. Miknasatun. Miknasun.
rokoda yarkudu rokdan wa markodan fahuwa rokidun wadak markudun urkut la tarkud Markotun, markotun, markodun mirkotun. nadoro yang duru nadron mangdoron Nadirun, nadir nadirun, mangdurun, mangdurun ungdur, ungdur latangdur, latangdur mangdurun, mingdorun, mangdorun mingdorun. mingdorun. Iya, untuk istilahi tulisannya seperti ini, tidak ada hamzahnya. Istilah. Istilahi. Istilah. Ini dibalik. At-tasrifu al-istilahiyu. Lo ketik ulang ya. Saya ketik ulang aja. At-tasrif al-istilahi. At-tasrif al-istilahi. Istilah. Kan jelas? Coba dibesarkan Ustadz. Yang mana? Judul? Iya, judulnya At-Tasrif al-Istilahi. Ya. At-tasrifu al-istilahiyu. Hanya itu tidak pakai ambiah Ustadz ya? Enggak. Ya. Sampun? Sampun. Yeah. Waktu baca masdar tambah wa. Tambah wa ketika dari masdar ke masdar mim. Darasa, yadrusu, darasan, wa madrasan, fahuwa, ya, ini ya, fahuwa. Kalau ini tulisannya wadaka, wadaka. Bazaka artinya dan itu. Wazaka madrus. Ampun? Wahwa. Fahuwa. Wahwa.
fahuwa, fahuwa darisun, fahuwa khotun, fahuwa kanisun. Kitabnya ini Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Belinya di mana, Ustaz? Belinya di toko buku biasanya ada. Buku-buku agama. MTA belum ada ya, Ustaz? Pundi, Pak? Di konter MTA buku. Di MTA. Ya. Kayaknya belum Belum. menemukan saya. Belum ada. Error terus itu. Ya, Al-Amsilah atas. Ya. Bukunya ini tadi. Berbagi saya hentikan ya. Nah, itu tadi pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan sigot atau bentuk-bentuk di dalam tasrif istilahi. Tasrif perubahan-perubahan dalam wujud istilah. Istilah di situ ada 10 istilah. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, kemudian isim makan, isim zaman, dan isim alam. Alam. Coba tempat menyimpan pulkoin namanya apa? Menyimpan. Maklatun. Maklamun. Miklamatun. Miklamatun. Tempat. Alat ya. Alat. Miklama itu Miklama. deskripsi. Deskrip. Ya. Kalau penghapus papan tulis. Mimsahatun. Ya, mimsahatun. Dari fi'il madhinya apa? Mimsahatun. Masaha. Masaha, Ustaz. Ya. Masaha yamsahu. Masaha binaknya Fi'il sahih salim, Ustaz. ya, sahih salim. Masaha mim sin ha otomatis sahih salim. Luar biasa. Mantap. Sukses. Tanya dikit boleh, Ustaz? Boleh. Pelajaran yang tadi ketika pada kalimat yang sebagai maf'ul bih tadi, Ustaz. Yeah. Pada yang sorif gitu. Itu kan untuk isimnya berarti jamak muannas salim ya, Ustaz ya?
Iya, Al kalimat. Berarti nasobuhu bil kasroh ya Ustaz ya. iya. Eh, untuk fathahnya tidak ada Ustaz. Fatkah gimana? Kan kalimatun ada, kalimatin ada. Berarti kalimatannya nggak ada ya Ustaz ya. Kalau mufrad tan. Ya, maksudnya yang untuk jamak muannas salimnya Ustaz. Oh, Tadi kan dalam pelajaran tadi Ustaz, iya, saya agak berpikir tadi iya, kok kasroh gitu kan biasanya maf'ul bih fathah. Oh berarti ini fathahnya dengan iya, kasrah gitu Ustaz ya. Iya, matur suwun iya. Ustaz. Niabatan. Di. Iya, iya. Mudah-mudahan saya nggak salah, karena lama nggak buka kitab. Iya, iya. Itu kalau jenengan pengen tahu kitabnya namanya Jurumiyah. Iya, iya, iya. Jurumiyah. Jurumiyah. Ada yang punya? Dereng Ustaz. Dereng. Oke. Belinya di mana Ustaz ya? Ini kita buku ya. Jing bet mama nemen pirang-pirang tahun belajar. Oke, oke. Sekarang dinikmati saja. Jadi ngoten untuk materi malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ustaz mudah-mudahan tidak menambah kebingungan, akan tetapi menemukan titik terang. Iya, insya Allah.